Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita. Beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Tempat bersejarah Gua Belanda di Dago Pakar Bandung menyimpan banyak mitos. Salah satunya, pengunjung gua dilarang mengucapkan kata lada jika tak mau sial. Konon lada adalah nama leluhur di daerah ini yang sangat dihormati dan namanya disakralkan. Ada beberapa pengunjung gua yang coba-coba melanggar mitos itu. Dan dia pun kerasukan. Penasaran itu benar atau enggak, itu kata itu enggak boleh disebutin. Dia nyebut 2 kali di dalam. Terus dia kemasukan, malahan 1 jam di sini di luar sini. Jadi dia itu datang semuanya dari, ya menurut ya paranormal, dia ngomong jadi semuanya pada datang gitu. Tak hanya gua Belanda, Dago Pakar juga punya gua Jepang. Tanggal 10 Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat dari bala tentara kerajaan Jepang di Bandung. Pemerintah Jepang membangun tempat ini untuk markas militer dan gudang logistik. Setelah Indonesia merdeka, tempat ini ditinggalkan begitu saja. Gua Jepang terletak tak jauh dari Gua Belanda. Bangunan Gua Jepang ternyata tak seperti Gua Belanda. Dinding dan lantainya berupa tanah. Lebih bersahabat ya. Lebih bersahabat. Daripada yang tadi. Di sini yang lebih apa ya? Yang ganggu pun dari yang luar. Yang paling kuat energinya di sini. Terus kalau gua Jepang ini enggak seserem yang gua Belanda tadi ya Ran. Kalau di sini lebih yang aku flashback ceritanya itu lebih yang ke aktivitas warga pribumi waktu itu. Terus buat bersembunyi mereka, buat berlindung mereka gitu. Terus kalau adanya tempat ini memang tetap jadi dari hasil kerja Rodi gitu. Cuman yang tadi aku dengar banget suara yang kayak bawa barang-barang berat gitu. Terus yang mereka yang kerja kayak mukul-mukul sesuatu gitu. Cuman banyak barang-barang yang mungkin orang-orang tertentu yang bisa ambil. Maksudnya? Aku rasain di sini kayak batu. Ada banyak di sini. Ada yang positif, ada yang negatif juga. Yang di dalam sini itu banyak. Dari tadi aku rasain gitu. Jadi kayak batu akik gitu ya. Banyak fungsinya lah. Kalau yang sering ganggu di sini itu yang dari luar. Memang diundang gitu. Ini aman, kita datang ke sini nih nggak ada yang Aman, nggak ada masalah. Beda banget sama yang tadi, beda. meskipun keadaannya ini lebih serem ya karena dia alami ya. Masih bener-bener dari bebatuan. Alam, bener-bener alam. Cuman beda. Tapi justru lebih. Iya, auranya beda. Kalau yang di sana tadi kan begitu masuk aku langsung panas gitu, auranya panas. Kalau di sini enggak. Terus langsung yang dari pintu depan tadi udah langsung flashback ceritanya aja yang mereka pakai
bajunya tuh kusut, jadi bahkan mereka lebih banyak kerjanya daripada yang sama sekali nggak dikasih makan kayak gitulah. Aku ngeliatnya gitu. Udah mau pindah tempat? Ya oke. Di wilayah konservasi Taman Hutan Rakyat Juanda juga terdapat sebuah tempat yang dikenal cukup angker, yakni Curug Dago. Air terjun setinggi 30 meter ini merupakan aliran sungai Cikapundung. Dadi, seorang komunitas wisata mistis Bandung, secara tak sengaja menangkap penampakan wanita bergaun putih saat memotret Curug Dago. Waktu saya ke Curug Dago itu pada waktu jam 9 malam, saya turun ke bawah, sempat mengambil beberapa dokumentasi. Nah, tanpa sengaja sih waktu setelah selesai ekspedisi saya pulang ke rumah, saya melihat dokumentasi kembali. Kebetulan waktu itu pakai kamera infrared, saya fotonya. Saya lihat foto sebelumnya, tiba-tiba saya menemukan salah satu foto yang menurut saya ada foto yang ganjil. Karena di situ ada beberapa seperti bentuk makhluk wanita, terus pakaiannya putih, rambutnya panjang, kelihatan situ. Itu di dalam prasasti, di dalam bangunan prasasti. Itu saya lihatnya. Penasaran dengan cerita Dadi, saya dan teman indigo saya Intan menelusuri Curug Dago. Kaget bayangan tangan kamu gini. Sumpah. Kan, jadi kemarin aku nemuin foto ini di internet, aku unjukin kamu ya. Aku nemuin foto ini di internet dan aku ngajakin kamu datang ke sini buat buktiin ini tuh bener apa enggak. Nih. Ya kan? Oh iya. Sedangkan ini bangunan tepat di belakang kita ini ya, ya. bangunannya tepat di belakang kita ya. Jadi ini kamu lihat kaca yang pertama itu memang ada bekas cat, lihat ya. Iya benar. Ada kan? Tapi kaca yang kedua sama yang ketiga Yang itu ini sama yang ini ya. iya, yang kedua sama yang ketiga itu sama-sama putih, padahal ini nggak ada apa-apa. Iya kan? Iya. Coba. Ini nggak ada. Yang ada yang kaca pertama doang. Bekas cat memang ada, bener, ya kan? Itu coba kamu bisa bantu aku buat sama-sama buktiin nggak, Tan? Kalau aku lihat ya Ran, kalau ini memang bekas yang cat ya. Oke. Cuman yang ini sama yang ini dari vision aku nggak ngelihat ini itu penampakan gitu, bukan. Tapi aku malah justru tertarik di gambarnya itu di belakangnya ini. Oke, bukan putihnya ini ya? Bukan, ini bukan. Ini juga bukan. Tapi justru di atasnya ini, di sekitarannya sini, mata aku melihatnya ada kepala-kepala gitu ini Ran. Ini justru enggak, mungkin kurang dilingkarin ya. Ini kepala-kepala gitu. Aku ngelihatnya. Ya di foto ini ya secara langsung. Di dalam sini ada sosok apa sih, Tan? Ada cewek. Di Aku mana? ngelihatnya ada cewek di tengah. Dari yang kita datang di sini tadi, aku sih ngeliat di sekitaran kita banyak banget, rame banget. Dan itu ada yang berbentuk, ya di sekitaran situ banyak banget yang kita itu menarik perhatiannya mereka gitu loh. Merekanya pada ngeliat ke kita semua. Itu berupa kepala-kepala tapi kayak ketengkorak-tengkorak gitu loh Ran. Ya oke, kayak tengkorak-tengkorak gitu. Terus ada yang bentuknya pocong. Dan itu nggak cuma satu. Kemarin kita nggak nemuin bentuk pocong itu kan. Cuman di sini tuh banyak banget di atas, terutama di pojokan. Coba kakak nyamuk. Sebelah sana tuh banyak pocong aku lihat. Sekitaran banyak kepala-kepala pada nongol. Terus
ada kakek-kakek juga, Ran. Di tempat ini banyak banget bentuk-bentuk ya, lebih ramai daripada yang kemarin. Ada kakek-kakek, ada pocong, terus di dalam situ itu dari belakang itu, terus di sebelah situ juga, di sebelah situ banyak kepala yang pada inilah. Dia nggak selalu ada di sini. Tadi waktu kita datang dia ada di sebelah sana. Di mana tadi? Ini, Ran. Tadi di situ. Sekarang ada di belakang. Ada dua prasasti jejak peninggalan Raja Thailand di Curug Dago. Tertulis dalam aksara Thailand. Prasasti menunjukkan kunjungan Raja Chulalongkorn serta Pangeran Prajatipok Paramintara. Keduanya adalah raja kelima dan ketujuh dari dinasti Chakri. Sesuai tradisi, Raja Thai akan bermeditasi atau semedi bila menemukan tempat berpanorama indah. Setelah itu, raja akan menorehkan nama dan tahun kunjungan. Kedua prasasti bertanda tahun 1896. Di salah satu bangunan kayu berwarna merah inilah Dadi memotret penampakan beberapa orang wanita bergaun putih. Rerimbunan pepohonan menambah kesan seram kawasan Curug Dago. Taman Hutan Raya Juanda atau Dago Pakar adalah wilayah konservasi berpemandangan indah sekaligus bersejarah. Dua penjajah Belanda dan Jepang menjadikannya sebagai instalasi militer. Padahal kawasan Dago yang kini ramai, dulunya adalah kawasan hutan yang sangat sepi, jarang dirambah manusia. Nah, namun kemudian sesuai dengan kebutuhan dalam kemiliteran, nah yaitu Gua Dago itu kemudian oleh pemerintah Belanda, terutama pihak militernya, dijadikan sebagai gudang senjata. Itu dijadikan bahan pertahanan dan kelompok komunis itu sudah menjelang akhir penjajahan Belanda tahun 1941 gitu. Apalagi tahun 41 itu pihak Belanda di Indonesia sudah dibayang-bayangi oleh serbuan Jepang ya gitu. Bahkan pihak militer Jepang memperluas lorong-lorong sehingga masyarakat itu suka menyebutnya ya gua Belanda, ya gua Jepang ya. Wilayah Dago Pakar memang dikenal angker. Walau begitu, saya menilai wilayah Dago bukan karena keangkerannya, tapi sebagai saksi bisu sejarah perjuangan bangsa di zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.